Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai kromatografi afinitas untuk pemurnian protein. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Ayu Munawaroh, yang kedua ada Alika Dara Juniarti, yang ketiga ada Loliana Rizky, yang keempat ada Abdurrahman Asyakur, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yana Istiawati. Selanjutnya, overview dari materi kami yaitu yang pertama ada pengertian, prinsip, jenis-jenis kromatografi, hubungan kromatografi afinitas dengan pemurnian protein, langkah-langkah, hal yang perlu diperhatikan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks. Biasanya dilakukan untuk memperoleh protein yang murni. Pemurnian protein ini dapat dilakukan menggunakan teknik pengendapan dengan penambahan garam atau salting out, teknik kromatografi, dan teknik elektroporesis. Selanjutnya, prinsip pemurnian protein. Prinsip pemurnian protein, khususnya menggunakan kromatografi afinitas, adalah pengikatan molekul yang diteliti secara kovalen pada matriks immobile seperti kolom agarosa. Tahapannya meliputi persiapan kolom, pengisian kolom dengan ligan, pengisian kolom dengan sampel protein, pencucian kolom, dan elusi protein. Jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi cair kinerja tinggi atau High Performance Liquid Chromatography. Kromatografi ini adalah kromatografi yang menggunakan metode fase gerak cairan bertekanan tinggi untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan sifat kimianya, seperti polaritas, ukuran molekul, ataupun muatan listrik. Kedua ada kromatografi gas. Jadi kromatografi ini adalah metode yang digunakan adalah fase gerak gas untuk memisahkan senyawa-senyawa yang mudah menguap. Contohnya seperti senyawa organik volatil dan gas. Ketiga ada kromatografi afinitas. Metode ini memanfaatkan interaksi spesifik antara senyawa target dengan senyawa ligan yang terikat pada fase diam dan memungkinkan untuk pemisahan senyawa target dari campuran yang kompleks. Selanjutnya ada kromatografi pertukaran ion. Kromatografi ini merupakan kromatografi yang menggunakan metode memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan muatan ionnya. Nah, senyawa-senyawa yang bermuatan ion positif akan berinteraksi dengan resin bermuatan negatif dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kromatografi gel filtrasi. Kromatografi ini menggunakan metode untuk memisahkan senyawa-senyawanya berdasarkan ukuran molekulnya. Senyawa-senyawa yang kecil akan merembes ke dalam pori-pori fase diam, sedangkan senyawa-senyawa yang besar akan bergerak lebih cepat karena tidak dapat memasuki pori-pori tersebut. Yang terakhir ada kromatografi cair berkinerja tinggi afinitas atau High Performance Affinity Chromatography. Metode ini menggabungkan keunggulan HPLC dengan kromatografi afinitas dan memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa target berdasarkan interaksi spesifik dengan senyawa afinitas yang terikat pada fase diam. Untuk poin selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara kromatografi afinitas dengan pemurnian protein. Seperti yang kita ketahui, kromatografi afinitas adalah kromatografi absorpsi yang molekulnya akan diabsorpsi secara reversibel dengan ligan yang dimobilisasi pada matriks. Karena kromatografi afinitas bersifat sangat selektif, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pemurnian protein dan bisa dilihat dari interaksinya spesifik antara senyawa target dan ligannya sehingga sesuai untuk mendapatkan protein yang spesifik. Secara umum, kromatografi afinitas dapat digunakan untuk memisahkan protein yang mengenal ligan melalui cara sebagai berikut. Pertama, adsorpsi pada ligan yang terikat secara kovalen ke kolom dan ditambahkan campuran protein ke kolom. Kemudian, dicuci dengan buffer untuk memindahkan protein yang tidak terikat. Lalu yang terakhir adalah dengan mengelusi protein yang diinginkan dengan menambahkan ke bentuk terlarut. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah
kromatografi afinitas dalam pemurnian protein. Yang pertama, protein dimasukkan ke dalam kolom dalam kondisi yang mempengaruhi pengikatan antara protein atau tag dan ligannya. Kemudian, protein yang terikat itu dicuci dalam kondisi yang tidak mengganggu interaksi spesifik, namun dapat mengganggu interaksi yang bersifat non-spesifik antar protein kontaminasi dan fase diam. Kemudian selanjutnya, protein yang terikat dielusi dengan buffer yang mengandung molekul pesaing atau kondisi yang mengganggu semua interaksi antar protein. Dan yang terakhir, molekul yang bersaing tersebut akan berikatan dengan ligan, menggantikan protein yang diinginkan. Lalu molekul yang bersaing ini dapat dihilangkan dari protein yang diinginkan melalui prosedur lain atau dialisis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kromatografi afinitas pemurnian protein. Yang pertama ada kapasitas, mengacu pada jumlah protein target yang dimuat selama pemurnian. Dalam beberapa kasus, jumlah sampel yang dapat dimasukkan akan dibatasi oleh volume atau oleh jumlah kontaminan yang besar, bukan jumlah protein target. Yang selanjutnya ada kecepatan. Paling penting pada awal pemurnian, di mana kontaminan seperti protease harus dihilangkan secepat mungkin. Selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan dipengaruhi oleh proses destruktif dalam sampel dan kondisi kolom yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada resolusi. Dicapai dengan selektivitas teknik dan efisiensi serta selektivitas matrik kromatografi dalam menghasilkan puncak yang sempit. Secara umum, resolusi paling sulit dicapai pada tahap akhir pemurnian ketika pengotor dan protein target cenderung memiliki sifat yang sangat mirip. Oke, kesimpulannya, prinsip pemurnian protein khususnya menggunakan kromatografi afinitas adalah pengikatan molekul yang diteliti secara kovalen pada matris immobil seperti kolom agarosa. Oleh karena itu, kromatografi afinitas dapat digunakan dalam pemurnian protein secara spesifik. Pada pemurnian ini, banyak hal yang perlu diperhatikan seperti kecepatan, kapasitas, resolusi, dan pemulihan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.